Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasalmi, Stamboki 1A119020, kelas ITPA 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembuatan keju dengan menggunakan enzim renin mucor Pucellus ammobil. Enzim adalah suatu protein yang bertindak sebagai katalisator reaksi biologi atau biokatalisator. Pemanfaatan enzim saat ini berkembang pesat, terutama pada industri pengolahan pangan, misalnya menggunakan enzim renin pada proses pembuatan keju. Penggunaan enzim yang berasal dari lambung anak sapi sangat mahal, sehingga meningkat biaya produksi keju. Penggantian renin yang berasal dari lambung anak sapi yang masih menyusui dengan renin mikrobia sebagai enzim penggumpal susu dalam proses pembuatan keju saat ini dirasa sangat diperlukan. Beberapa mikroba penghasil renin adalah kupang dan bakteri seperti spesies mucor, yaitu mucor Pucellus, mucor roxy, dan bakteri yang mampu menghasilkan renin diantaranya Bacillus polymixa dan Bacillus subtilis. Dengan demikian, penggunaan enzim renin ini dalam proses fermentasi dapat dilakukan dengan cara berulang-ulang dengan menggunakan amobilisasi enzim. Amobilisasi enzim adalah enzim yang secara fisik berlolisasi dalam ruang dengan aktivitas katalitik yang dapat digunakan secara konvensional. Bahan-bahan yang digunakan adalah susu segar, jagung popcorn, kalsium klorida, kalium klorida, dan magnesium sulfat, kasein buser fosfat, dan aquades. Starter yang digunakan adalah Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, dan kultur mikroba penghasil renin M. Pucellus. Alat-alat yang digunakan adalah inkubator dan oven, timbangan analitik, dan pH meter. Perbedaan kelompok tidak memberikan pengaruh terhadap tekstur, karena bahan baku susu segar yang digunakan rata-rata memiliki kadar air yang sama. Perbedaan pH tidak memberikan pengaruh terhadap tekstur karena pH yang digunakan merupakan kisaran pH optimum. Kerja enzim renin M. Pucellus yaitu antara 5,5, 5,0, 5,5, dan 6,0. Tidak terdapat interaksi antara suhu dan pH dalam mempengaruhi tekstur keju. Kemungkinan karena interaksi antara suhu dan pH yang digunakan adalah merupakan besaran pH dan suhu optimum kerja enzim renin M. Pucellus. Dalam enzim renin ini digunakan matriks alginate karena memiliki banyak keuntungan, diantaranya bersifat aman pada bahan pangan, kekuatan gelnya baik, tidak memerlukan panas dalam pembuatan gel sehingga risiko kerusakan enzim dapat dihindari, serta dapat mempertahankan stabilitas enzim selama dalam keadaan mobil. Pada proses koagulasi susu dengan penambahan enzim renin, mikrobia pada saat pembuatan keju memiliki suhu optimum sekitar 30-40 derajat Celcius, sedangkan pada suhu 60 derajat Celcius, enzim renin mikrobia menjadi inaktif. Pada suhu 15 derajat Celcius tidak akan terjadi koagulasi susu. Enzim renin stabil dalam menggumpalkan susu pada 4-6. Proses pembuatan keju susu dipasteurisasi pada suhu 72-7 derajat Celcius selama 25 menit, didinginkan sampai 40 derajat Celcius, dan diberi starter Lactobacillus bulgaris, Streptococcus thermophilus 2:1 sebanyak 5%, diinkubasi suhu 43 derajat Celcius selama 1-2 jam, dan martebat. Suhu diatur sesuai perlakuan 32-37 dan 42 derajat Celcius dan dibiarkan hingga tercapai pH sesuai perlakuan 5,0-5,5 dan 6,0. Larutan CaCl2 25% ditambahkan sebanyak 25%, dibiarkan sehingga susu membentuk kur. Kur dipotong kecil-kecil dan diiriskan untuk memisahkan whey. Kemudian kar dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius dan dipres selama 2-3 jam. Tidak lupa pada ini enzim ammobil dipisahkan dengan penggorengan, kemudian dibungkus dengan aluminium foil dan disimpan dalam lemari pendingin sampai digunakan untuk tahap selanjutnya. Kerja enzim renin M. Pucellus pada perlakuan pH memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap nilai keasaman keju. Semakin rendah perlakuan pH yang diberikan, semakin meningkatkan nilai keasaman keju segar yang dihasilkan dengan menggunakan enzim renin M. Pucellus ammobil. Pada saat pembuatan keju, pencapaian perlakuan pH dilakukan dengan menggunakan starter untuk memperoleh kondisi asam yang dibutuhkan untuk membantu kerja enzim dalam menggumpalkan.
Itulah materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.